Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti Aisyah akan menyampaikan tentang etika menghubungi atau mengirim pesan baik SMS maupun WA kepada guru dan juga etika saat telekonferensi. Ini penting saya sampaikan karena melihat beberapa hari ini banyak siswa yang mengirim pesan kepada guru baik melalui WA maupun melalui SMS dengan kata-kata yang kurang sopan menurut saya begitu. Jadi dirasa perlu saya untuk menyampaikan etika menghubungi guru, baik itu mengirim pesan atau SMS atau WA kepada guru dan juga etika saat telekonferensi. Silakan disimak. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Yang pertama, ketika kalian menghubungi guru, ingin WA guru atau ingin meng-SMS guru, maka kamu harus memperhatikan waktu yang tepat untuk menghubungi guru tersebut. Seperti halnya kalian mau bertamu di rumahnya orang, maka kamu kan pasti memperhatikan waktu nih, kapan mau bertamu, apakah pada siang hari atau malam hari. Nah, sama juga seperti itu. Ketika kamu ingin mengirim pesan kepada guru, maka kamu harus memperhatikan waktu yang pas ketika kamu ingin mengirim SMS atau WA. Jadi, mengirim pesan kepada guru sebaiknya pada jam-jam kerja. Misalnya pukul 7 atau 7.30 sampai pukul 15.00 atau pukul 16.00. Jadi, kamu harus menghindari juga mengirim pesan ketika malam hari, pukul 20.00 ke atas atau pukul 21 ke atas. Jangan mengirim pesan kepada guru, karena guru juga punya keluarga dan punya jam-jam sibuk di jam tersebut. Jadi agar tidak mengganggu guru di malam hari. Itu ya. Untuk yang kedua, saat kamu ingin mengirim pesan kepada guru, maka kamu harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, dan yang benar. Jadi sangat penting untuk siswa dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar atau bahasa yang sopan untuk mengirim pesan kepada guru ya. Hal ini untuk menghindari salah paham antara guru dan siswanya. Sehingga kamu harus menghindari menyingkat-singkat kata. Biasanya itu ada perpaduan huruf yang besar atau kecil, atau huruf S diganti angka 5, atau huruf I diganti angka 1, atau huruf G diganti angka 9, maka kamu harus menghindari menyingkat kata seperti itu atau menggunakan kombinasi seperti itu. Ya, kamu juga kamu juga bisa menghindari emotikon-emotikon yang tidak perlu. Misalkan kamu saat menghubungi guru itu saat kondisi bahagia. Meskipun kamu dalam kondisi bahagia, maka tidak perlu kamu juga membuat emotikon yang tertawa gitu, karena menghubungi guru adalah salah satu bentuk menghubungi secara formal gitu ya. Contohnya dilihat di situ. Ada kata-kata sore Bu, apa besok ada ulangan enggak? Iya, iya. Nah, kalau bahasa kita mungkin paham, iya itu iya artinya, tapi ini sangat tidak sopan untuk disampaikan kepada guru, apalagi besok ya, BE5 UK. Nah, atau wah pagi aku nggak bisa ya Bu, sore aja ya Bu. Nah, ini salah satu kata-kata yang tidak sopan untuk disampaikan kepada guru. Yang ketiga yang perlu kamu perhatikan adalah kamu harus memasang foto profilmu sendiri. Atau kamu bisa memasang foto bersama keluarga atau bersama teman. Yang jelas kamu jangan memasang foto di WA-mu itu dengan foto-foto idolamu. Misalkan kamu mengidolakan Korea, jangan kamu mengganti fotomu dengan foto Korea.
atau anime-anime seperti ini. Guru nggak tahu ini siapa kalau kamu tidak mencantumkan foto yang asli atau foto kamu sendiri. Yang ketiga, ini teknisnya dalam mengirim pesan kepada guru, maka hal yang pertama yang kamu lakukan adalah mengucapkan salam. Nah, sebagai seorang muslim, jadi sebelum mem-WA guru atau mem-WA siapapun, itu kita harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kamu memulai maksud dan tujuan kamu untuk menghubungi guru tersebut. Bisa juga kok kamu menambahi dengan nama guru tersebut, misalnya Assalamualaikum Mbak Aisyah atau Assalamualaikum Ustadz Teguh. Nah, itu bisa untuk sapaan-sapaan yang lebih akrab kepada guru. Selanjutnya, setelah kamu mengirimkan salam dan sapaan kepada guru, kamu harus menyebutkan identitas diri. Nah, kenapa? Kamu harus memperkenalkan dirimu terlebih dahulu, karena sebab guru itu tidak selalu menyimpan nomor ponsel. Biasanya, meskipun siswa itu misalkan pernah mem-WA gurunya, kadang juga guru itu tidak menyimpan nomornya. Jadi kamu perlu memperkenalkan dirimu secara singkat dan jelas berupa nama dan kelas. Ya. Namun, sebelum kamu menyebutkan identitasmu, kamu juga bisa menambahkan dengan ucapan permohonan maaf, mengganggu, gitu. Nah, hal itu dilakukan agar kamu bisa menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati. Contohnya, Assalamualaikum Bu Aisyah, mohon maaf mengganggu. Saya Siska Puspita dari kelas 10 Sains 6. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, setelah kamu menyampaikan salam, kamu juga menyampaikan dirimu atau identitas dirimu, maka kamu selanjutnya adalah menyampaikan keperluanmu dengan jelas. Jadi tidak bertele-tele, jelas, singkat, sopan, gitu ya. Kamu juga hindari menggunakan kalimat yang bernada memerintah. Contoh yang benar adalah misalkan ini. Assalamualaikum Mbak Aisyah, mohon maaf mengganggu. Saya Siska Puspita dari kelas 10 Sains 6. Maaf jika diperbolehkan, saya hendak meminta slide mata pelajaran Bahasa Indonesia yang Ibu sampaikan kemarin untuk saya buat bahan belajar. Di mana saya bisa mendapatkannya, Bu? Yang saya kasih tanda merah ini atau yang saya warnai merah ini adalah keperluannya. Keperluannya siswa itu mem-WA gurunya atau meng-SMS gurunya. Jadi tidak bertele-tele. Atau misalnya, Assalamualaikum Bu Aisyah, mohon maaf mengganggu. Saya Siska Puspita dari kelas 10 Sains 6. Maaf, saya mau bertanya, kapan tugas bahasa Indonesia dikumpulkan, Bu? Nah, begitu langsung to the point. Ya. Jadi, kamu tidak boleh atau harus menghindari penggunaan kalimat yang bernada perintah. Contohnya begini, Assalamualaikum Bu Aisyah, saya Siska dari kelas 10 Sains 6. Saya minta PPT yang kemarin Ibu ajarkan di kelas. Nah, misalkan begitu. Nah, itu sangat harus dihindari. Yang terakhir, karena kamu sudah menyebutkan kepentinganmu menghubungi guru tersebut, maka di akhirnya kamu harus mengakhirinya dengan terima kasih dan juga salam penutup. Nah, meskipun itu tidak berupa pesan atau misalkan guru yang mengirim pesan terlebih dahulu kepada kamu, nah biasanya setelah guru itu mengirimkan pesan, maka kamu menjawabnya dengan baik Bu, terima kasih. Nah, kata-kata terima kasih ini harus selalu kamu ucapkan setiap ada respon atau setiap kamu berkomunikasi kepada guru. Contohnya, ini dari awal tadi ya, dari awal.
Assalamualaikum, Aisyah, mohon maaf mengganggu. Saya Siska Puspita dari kelas 10 Sains 6. Maaf jika diperbolehkan, saya hendak meminta slide mata pelajaran Bahasa Indonesia yang Ibu sampaikan kemarin untuk saya buat bahan belajar. Di mana saya bisa mendapatkannya, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pesan seperti ini itu sudah mencakup dari etika pesan kepada guru ya, ada salam sapa, ada menyebutkan identitas, nama dan kelas, lalu keperluannya itu dengan jelas dan to the point, pokoknya nggak bertele-tele, dan diakhiri dengan terima kasih dan wassalamualaikum atau salam penutup percakapan, ini sudah bagus. Kira-kira seperti ini etika kamu dalam menghubungi guru. Catatan yang perlu diperhatikan oleh kalian adalah setiap kamu mengirimkan SMS atau WA kepada guru, maka keperluan kamu mem-WA guru itu kamu kirim dalam satu kali kiriman, jadi nggak dipisah-pisah. Contohnya di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aisyah, dikirim. Belum selesai itu sudah dikirim. Terus ngetik lagi, mohon maaf mengganggu waktunya, dikirim lagi. Lalu saya Siska dari kelas 10-6, dikirim lagi. Lalu maaf Bu, saya mau tanya untuk pengumpulan tugasnya hari apa, dikirim lagi, dan seterusnya. Jadi ini sangat harus dihindari. Karena biasanya ibu guru itu atau guru kalian itu mau membalas pesan kalian, tapi kalian masih mengetik, apalagi ya ini yang mau disampaikan siswa saya gitu. Jadi ini harus dihindari. Kamu harus mengirim pesan dalam sekali kirim. Nah, seperti ini kata-katanya seperti ini. Jadi kalau sudah ada salam, identitasnya kamu sudah sebutkan, keperluannya, pengucapan terima kasih baru kamu kirim. Tidak dikirim satu persatu seperti ini ya. Terus guru itu tidak selalu memegang HP. Kadang-kadang kalau di rumah, guru juga punya tugas-tugas yang lainnya, tidak hanya di sekolah. Mungkin di rumah itu lagi sibuk sama keluarga, atau pada saat itu memang pas lagi di sekolah, tapi pas lagi rapat, misalnya. Nah, hindari kamu mengirimkan pesan yang berkali-kali untuk biar segera direspon pesanmu oleh guru. Misalkan sudah ngirim tuh, yang ini tadi sudah dikirim. Sudah beberapa menit kok nggak dibalas, padahal kamu perlu banget untuk jawabannya ini. Nah, jangan terus kamu kirim lagi. Setelah itu kamu kirim lagi. Atau kamu mengirim tulisan ping, 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 ping. Nah, untuk mendesak guru agar segera membalas pesanmu itu juga jangan. Jadi, kalau kamu sudah mengirim pesan kepada guru, dan kamu pesan itu sudah diterima ataupun sudah dibaca, maka tugasmu selanjutnya adalah menunggu pesan itu untuk dibalas. Karena tidak semua guru itu pada saat kamu mengirim pesan, beliaunya sedang berada di depan HP, gitu ya. Nah, lalu ini juga yang penting, meskipun tidak pertama kali kamu itu mengirim pesan kepada guru, misalkan kedua atau ketiga kalinya, maka diharapkan kamu tetap memperkenalkan dirimu kepada guru, ya. Nah, misalnya hari ini si Siska ini misalnya ngirim pesan ke saya hari ini, terus 1 minggu kemudian Siska ingin mengirim pesan lagi kepada saya. Nah, itu alangkah baiknya pesan yang kedua ini tetap diberikan identitas. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Mbak Aisyah, Assalamualaikum Bu. Siapa yang dituju? Mohon maaf sebelumnya mengganggu, saya Siska. Jadi gitu. Kadang guru itu meskipun di WA siswa itu tidak selalu nomornya disimpan, gitu ya. Nah, itu adalah etika saat kamu mengirim pesan baik SMS maupun WA kepada guru. Paham ya?
Yang perlu saya sampaikan selanjutnya adalah etika saat telekonferensi, baik itu menggunakan Zoom maupun menggunakan Google Meet. Jadi, etika saat telekonferensi ini sudah pernah disampaikan pada saat MPLS. Jadi bagaimana sih etikanya ketika kita sedang video telekonferensi bersama guru? Yang pertama, kenakan pakaian yang rapi dan sopan. Menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang laki-laki berkopiah, ya, pakai lengan panjang gitu ya. Terus yang kedua join 5 menit sebelum jadwal. Jadi misalkan saat itu guru menjadwalkan Zoom pukul 07.30, kamu paling tidak join pada 7.25. Hal itu untuk menghindari guru menunggu kamu join terlalu lama. Karena kadang sinyalnya itu cepat nyambungnya, kadang juga memerlukan waktu yang lama untuk tersambung, maka diharapkan kamu joinnya lebih awal dari jadwalnya. Lalu mute mikrofon kamu ketika materi. Jadi kalau guru sedang menyampaikan materi, maka kamu harus memute mikrofonnya untuk menghindari suara-suara dari luar agar tidak mengganggu penjelasan yang disampaikan oleh guru. Nah, jika ada pertanyaan, angkat tanganmu dan ketik pertanyaan di meeting chat. Jadi kalau ada pertanyaan, maka kamu bisa ngeklik tanganmu di chat meeting yang ada di situ. Setelah itu guru akan merespon ya, dan kamu bisa mengaktifkan mikrofonmu ketika diizinkan oleh guru tersebut untuk bertanya. Gitu. Nah, apabila ada pertanyaan dari gurumu seperti menjawab salam ataupun menjawab pertanyaan, maka kamu bisa mengaktifkan mikrofonmu untuk merespon pertanyaan dari fasilitator. Gitu. Misalnya, guru baru masuk, sudah menerangkan dan bertanya kepada kalian, paham anak-anak, misalnya begitu. Nah, kamu baru mengklik mikrofonmu untuk menjawab, nggih, paham Bu. Ya, paham Bu, begitu. Jadi jangan diam aja ketika bertanya, ataupun pada saat menjawab salam. Misalkan guru itu baru memulai dan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kamu juga meng-unmute speakermu untuk merespon atau menjawab salam dari guru tersebut. Dan untuk terakhir, kamu tetap stay selama materi. Artinya, jika guru belum selesai menyampaikan materinya, maka kamu harus tetap berada di Zoom tersebut atau berada di Google Meet tersebut untuk mengikuti materi sampai selesai. Jadi yang perlu dihindari itu adalah saat telekonferensi baik Zoom maupun Google Meet, Zoom ya misalnya, tidak boleh sambil rebahan atau sambil sarapan atau sambil makan jajan, jangan, tidak boleh. Jadi tetap harus mengikuti Zoom dengan berpakaian yang rapi ya, menggunakan kopiah gitu. Jangan sampai kamu join Zoom itu ngepres waktunya, jadi membuat guru itu juga menunggu di Zoom dan juga waktu di Zoom itu juga habis karena menunggu kamu untuk join. Nah, gitu. Itu kira-kira yang saya sampaikan. Terima kasih untuk karena sudah melihat video ini. Mohon untuk apa yang sudah saya sampaikan hari ini terkait tentang etika menghubungi guru baik melalui WA maupun melalui SMS maupun etika saat telekonferensi berlangsung, mohon untuk dilakukan ya
untuk dilakukan dan tidak diabaikan. Saya harap begitu. Karena menghubungi guru itu termasuk mengirim pesan secara formal. Jadi mengirim pesan kepada seorang guru atau seorang yang lebih tua dari kalian itu harus ada etikanya atau ada sopan santunnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang saya sampaikan ataupun ada kehilafan dan kesalahan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.